Shalom saudara, kita bersyukur kita jumpa kembali di dalam acara kita Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang ketiga. Demikian. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Renungan kita saya beri judul Kasih dan Teguran Tuhan. Saudara, biasanya lebih banyak orang Kristen yang lebih suka untuk memberitakan juga mendengarkan berita tentang kasih Tuhan daripada berita tentang teguran atau hukuman Tuhan itu. Tapi kalau kita perhatikan di dalam bagian kitab Amos pasal 3 ayat 2 ini, melalui Nabi Amos, Tuhan menyampaikan berita penting kepada umatnya, yaitu tentang kasih Tuhan, tapi juga teguran Tuhan atau hukuman Tuhan terhadap umatnya Israel. Namun karena umat Tuhan Israel itu sudah merasa begitu yakin bahwa diri mereka adalah umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, maka hanya berita yang tentang kasih kebaikan Tuhan itulah yang mereka sukai, yang mereka perhatikan, ya. Ungkapan Tuhan melalui Nabi Amos ini dikatakan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Dalam terjemahan lain dikatakan, dari semua bangsa di dunia, kamulah satu-satunya bangsa yang kukenal dan kuperhatikan. Nah, hanya berita yang seperti inilah yang mereka suka dengar, mereka suka perhatikan. Sedangkan berita selanjutnya, berita akhirnya itu yang dikatakan, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Terjemahan lain dikatakan, itulah sebabnya dosamu besar dan aku pasti menghukum kamu. Berita tentang hukuman Tuhan ini mereka tidak suka. Mereka tidak mau perhatikan. Karena mereka merasa bahwa mereka pasti sudah tidak akan lagi dihukum oleh Tuhan. Karena mereka sudah menjadi umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan Tuhan yang dikasih Tuhan. Jadi mereka beranggapan yang patut atau pantas dihukum itu hanyalah orang kafir, bukan mereka umat pilihan Tuhan, ya. Itu anggapan mereka. Dan ini menunjukkan rasa unggul dalam keagamaan mereka, sehingga telah membuat umat Tuhan itu merasa angkuh, merasa congkak, pongah, sombong. Karena mereka merasa diri sudah menjadi milik Tuhan, umat pilihan Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tetapi dalam kehidupan mereka, ternyata mereka telah mengabaikan tugas dan tanggung jawab hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga dengan seenaknya mereka sendiri, mereka telah melakukan banyak perbuatan dosa, yang perbuatan yang sangat jahat, perbuatan yang melawan Tuhan, dengan anggapan bahwa Tuhan mereka tetap mengasihi mereka, mereka tetap umat pilihannya. Saudara, inilah yang telah terjadi dalam kehidupan umat Tuhan Israel pada zaman Nabi Amos. Saudara, apa yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Amos ini bagi umat Tuhan Israel, ini sebenarnya sangatlah mengingatkan kepada kita semua. Mengingatkan bahwa Tuhan yang mengasihi itu adalah juga Tuhan yang menegur, Tuhan yang menghukum, Tuhan yang menghajar umatnya. Oleh karena itu, janganlah kita suka mempermainkan Tuhan dengan segala kebiasaan dosa kita. Apalagi ditutupi dengan banyak berita renungan ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan tentang kasih Tuhan, pengampunan Tuhan. Tapi kita harus ingat
bahwa perbuatan dosa, perbuatan jahat yang kita lakukan itu memang akan diampuni oleh Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh minta pengampunan Tuhan dan kita sungguh-sungguh bertobat sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan mengampuni. Namun perbuatan dosa, perbuatan kejahatan yang kita lakukan itu akan tetap ada konsekuensinya dari Tuhan. Seperti yang diingatkan oleh Nabi Amos, ya, diingatkan Tuhan melalui Nabi Amos ini. Juga kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru ditulis di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Dikatakan bahwa Tuhan itu menghajar anak-anaknya, ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya atau dimarahinya. Karena Tuhan dikatakan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah atau mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Lalu dikatakan jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Anak yang tidak dihajar oleh ayahnya itu dikatakan bukanlah anak sah, ya, tapi anak-anak gampang. Dalam terjemahan lain dikatakan anak yang tidak sah. Ada orang yang mengatakan itu anaknya tonggo, anak tetangga, ya. Paulus mengingatkan di dalam surat Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dipermainkan dengan apa? Dengan dosa-dosa umatnya, dosa-dosa kita. Karena apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Oleh karena itu kita diingatkan melalui bagian firman Tuhan ini. Marilah kita senantiasa ingat dan sadar. Sadar akan kasih Tuhan. Tapi juga ingat ada teguran, hajaran, hukuman Tuhan di dalam kasih-Nya juga. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar di dalam proses Tuhan kami terus disempurnakan Tuhan, menjadi semakin dewasa di dalam Kristus Yesus. Hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada dunia oleh pertolongan Roh Kudus. Sehingga banyak orang boleh datang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa kembali di dalam acara Resapi pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita semua.